Saya akan sedikit menjabarkan rundown acara webinar kita pada pagi hari ini, yaitu pertama-tama kita akan mengadakan beberapa sambutan dari beberapa tamu kehormatan yang telah datang pada hari ini. Kami ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Lalu kita juga akan ada pemaparan materi oleh Bapak Wikan Sakarinto, nanti sebagai narasumber utama kami hari ini. Lalu setelah itu juga kita akan mengadakan sesi tanya-jawab langsung kepada narasumber dan tim Learning X untuk Bapak Ibu yang ingin mengetahui detail lebih lanjut mengenai apa program dan bagaimana cara berkolaborasi melalui program-program tersebut. Lalu saya mengingatkan kepada para peserta untuk bertanya melalui tombol Q&A di bawah, bisa diklik, lalu silakan bertanya melalui tombol tersebut. Nanti tim kita akan memilih beberapa pertanyaan-pertanyaan yang bisa kita sampaikan langsung dan dijawab langsung oleh narasumber kita pada hari ini. Saya ulangi, untuk para peserta, silakan mengklik tombol Q&A, lalu Bapak Ibu bisa menanyakan pertanyaan yang akan dijawabkan langsung oleh narasumber. Tombol Q&A tersebut ada di sebelah chat, di sebelah tombol chat. Jadi silakan tidak perlu menunggu, nanti jika sudah ada pertanyaan yang ada di benak, silakan langsung ditanyakan melalui chat Q&A, lalu kita akan sampaikan pertanyaan tersebut langsung ditanyakan kepada narasumber. Baik, kita akan memulai. Sebelumnya, Bapak Ibu, untuk selanjutnya mari kita dengarkan sedikit sambutan dari Ketua FKKS Muhammadiyah Indonesia, Bapak Dr. Andes Riswanto MM. Dengan Bapak Riswanto, kami persilakan. Terima kasih, Bapak. Sehingga nanti kita bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati tim manajemen dari Learning X yang pada hari ini mengundang kita untuk webinar, mudah-mudahan sangat bermanfaat. Direktur Mitra Studi Pak Saryadi yang saya hormati, Pak Bakrun dari Majelis Dikdasmen PP yang Bapak Ibu para kepala sekolah atau guru yang hari ini mengikuti kegiatan ini, lebih khusus kepada narasumber Pak Wikan Sakarinto yang dimuliakan Allah SWT. Bapak Ibu, kita mencoba bagaimana SMK Muhammadiyah Indonesia itu mengembangkan kompetensi yang selama ini kita canangkan, kita gerakan, kita lebih intensifkan. Mudah-mudahan dengan adanya program kerja bersama Learning X ini akan memberikan tambahan peningkatan kompetensi untuk sekolah-sekolah, terutama SMK Muhammadiyah Indonesia. Saya sangat berterima kasih kepada Learning X, kepada Pak Direktur Mitra Studi yang berkenan untuk memberikan support kepada SMK Muhammadiyah Indonesia untuk meningkatkan kapasitas mutu. Saya kira itu dari saya, dan sekali lagi saya ucapkan selamat untuk mengikuti kegiatan ini, dan saya sangat berterima kasih kepada berbagai pihak yang berkenan untuk bersama menjadi lebih maju. Bila taufik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Riswanto atas sambutannya. Baik, untuk selanjutnya Bapak dan Ibu, kami persilakan untuk sambutan dari perwakilan dari penyelarasan dunia usaha dan dunia industri yang mungkin bisa diwakilkan oleh yang hadir saat ini, yaitu Bapak Agus Susilo Hadi.
Kami persilakan Bapak Agus, waktu dan tempatnya. Terima kasih Bapak. Terima kasih waktunya, Pak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk semuanya. Yang saya hormati Pak Riswanto yang telah mengawali dalam sambutan tadi sebagai Ketua FKKS SMK Muhammadiyah Indonesia. Kemudian yang kedua, saya harus sampaikan salam sungkem dan hormat saya kepada dua guru saya, Pak Bakhrun dan Pak Wikan yang hadir juga di acara ini. Mudah-mudahan Bapak semua selalu sehat dan terus berkarya dan berkontribusi untuk negeri ini. Juga Bapak Ibu guru yang hadir pada kesempatan webinar ini dan tentunya seluruh tamu undangan yang berkesempatan hadir. Juga untuk Master Kim dari PT LX Internasional, mudah-mudahan kita bisa berkontribusi semuanya pada webinar kita kali ini. Bapak Ibu yang kami hormati, saya sudah mengikuti beberapa kali webinar yang diselenggarakan LX ini, baik secara daring maupun secara luring. Terakhir kami kemarin luring di Surabaya, saya ikut bisa hadir secara langsung. Dan kali ini mohon maaf kami harus daring karena ada beberapa acara berbarengan. Dan salam dari Pak Saryadi, beliau sedang rapat dengan Gubernur Sulawesi Barat, Sulbar sekarang di Makassar. Bapak Ibu yang kami hormati, puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa pagi hari ini kita semua dapat berjumpa pada kesempatan yang sangat berbahagia ini. Pertama, kami ingin mengucapkan terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu semua menyempatkan hadir dan mengikuti acara webinar. Tajuknya cukup menarik, menyiapkan jutaan talenta digital Indonesia dengan kurikulum Merdeka SMK dan platform LearningX. Saya secara pribadi maupun institusi mengucapkan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada PT LX Internasional Indonesia yang saya menjadi saksi secara proaktif terus berkontribusi untuk negeri kita. Bekerja sama dengan berbagai satuan pendidikan vokasi di tanah air untuk mengembangkan kompetensi sumber daya manusia pendidikan vokasi. Karena program pengembangan kompetensi sumber daya manusia pendidikan vokasi oleh LX Internasional ini sudah cukup banyak dilakukan, bahkan bukan hanya tahun ini aja, tahun 2021 sudah banyak dilakukan oleh program-program LearningX. Karena LearningX ini Bapak Ibu merupakan perusahaan internasional yang dulu dikenal dengan LG Internasional. Kalau Bapak Ibu disebut LG Internasional mungkin baru menyadari, oh ini ternyata yang memang dulunya memang sudah banyak berkiprah untuk negeri ini. Bapak Ibu yang kami hormati, ini inline dengan semangat pemerintah. Karena pemerintah telah menetapkan bahwa pengembangan kualitas sumber daya manusia sebagai program prioritas pada rencana pembangunan jangka menengah nasional tahun 2020-2024. Dari ke depan ini masih terus menjadi
program utama. Salah satu strategi penyiapan sumber daya manusia Indonesia yang unggul itu antara lain melalui peningkatan mutu pendidikan vokasi yang saat ini bersama-sama kita lakukan. Karena saya kira pendidikan vokasi itu memiliki posisi yang sangat-sangat strategis untuk mencetak tenaga kerja terampil yang sesuai dengan standar industri. Oleh karena itu, kemudian Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi memiliki komitmen dalam peningkatan produktivitas dan daya saing angkatan kerja. Nah, untuk memastikan relevansi pendidikan vokasi dengan industri, Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, ini yang ngajarin Pak Wikan dulu, mengeluarkan kebijakan link and match sebagai upaya untuk mencapai sinergitas antara pendidikan vokasi dengan dunia usaha, dunia industri, melalui keterlibatan industri dalam pendidikan vokasi. Bentuknya macam-macam. Kalau Pak Wikan dulu dibungkus dalam paket link and match ada 8+I. Bapak Ibu, tentu ini bukan hal yang asing bagi kita semua. Nah, kebijakan link and match antara pendidikan vokasi dengan LX internasional ini telah secara resmi dulu dilakukan penandatanganan perjanjian kerjasama. Itu tepatnya pada tanggal 5 Januari, saya ingat betul itu 5 Januari 2022 di Hotel Century Jakarta, dihadiri oleh Pak Wikan Cataritgakan itu sebagai Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi pada saat itu, dan juga Presiden Direktur LX Internasional. Nah, kami kemudian juga menindaklanjuti naskah perjanjian kerjasama itu dengan menurunkan menjadi rencana kerja real yang kemudian ditandatangani oleh Direktur Mitra Judi pada tanggal 20 Mei 2022. Nah, di dalam rencana kerja itu terlihat sekali secara real kita akan melakukan berbagai macam kegiatan yang intinya ruang lingkupnya tidak akan jauh-jauh dari paket link and match 8+I sebagaimana dulu diarahkan oleh Pak Dirjen kami. Kebermanfaatan dari kerjasama antara Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi dengan LX Internasional ini diharapkan juga dapat dirasakan oleh satuan pendidikan vokasi, baik di jenjang SMK maupun perguruan tinggi vokasi nantinya. Oleh karena itu, dibutuhkan ruang komunikasi yang dalam hal ini berupa webinar ini paling tidak, untuk mendesiminasikan kegiatan kepada sasaran program secara lebih luas. Saya berharap dengan dilakukannya webinar sudah beberapa tempat dan juga pagi ini, harapannya adalah dapat memberikan pengayaan dan pemahaman umum mengenai manfaat yang didapatkan satuan pendidikan vokasi dalam ruang lingkup kerjasama antara LX Internasional dengan Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, juga dapat memberi penguatan kepada LX juga dan industri lainnya terkait dengan perannya dalam pembangunan ekonomi dan daya saing bangsa melalui kerjasama dengan SMK dan perguruan tinggi vokasi nanti. Jadi betul-betul kedua belah pihak, karena kita perjanjian kerjasama itu mestinya kan setara begitu ya. Kami berharap kedua belah pihak harus merasakan manfaatnya. Karena kan hukum alamnya sebuah kemitraan, sebuah kerjasama, jika tidak ada mutual benefit begitu ya, dua-duanya menguntungkan, saya melihat
selalu tidak sustain, selalu mandek pasti karena salah satu merasa tidak diuntungkan. Dan kami berharap kali ini dengan kerjasamanya LX dengan dunia pendidikan vokasi, kami berharap juga LX bisa menerima manfaat dari kerjasama ini. Webinar ini, Bapak Ibu, dilaksanakan dengan konsep yang saya kira cukup menarik. Pembicara menerjemahkan ide-ide kompleks menjadi ide-ide yang lebih sederhana, sehingga dapat dengan mudah dicerna dan dipahami oleh audiens. Juga materi disampaikan dalam bentuk yang sudah itu seperti storytelling gitu, dan dikemas dengan ringkas dan padat dengan cara berkomunikasi yang baik dengan audiens. Mudah-mudahan Bapak Ibu nanti bisa menikmati webinar ini, dan tentu kami berharap ujungnya nanti adalah bahwa kemitraan yang dibangun ini akan menjadi bukti nyata bahwa pemerintah hari ini betul-betul serius, betul-betul solid membangun generasi anak bangsa yang berdaya saing, serta menjamin kesejahteraan hidup dengan bekal pengalaman dan ilmu yang mumpuni. Bapak Ibu, kemitraan yang dibangun nanti diharapkan juga dapat mampu membentuk aliansi strategis, baik pertumbuhan ekosistem pembangunan industri nasional maupun peningkatan keterampilan sumber daya manusia Indonesia, khususnya lulusan pendidikan vokasi. Sekali lagi, Bapak Ibu, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang sudah berkontribusi dan mendukung kegiatan hari ini. Mudah-mudahan dengan terselenggaranya kegiatan ini dapat memberi dampak nyata yang positif bagi pengembangan pendidikan vokasi Indonesia. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan. Berharap mudah-mudahan webinar ini berjalan dengan lancar dan bermanfaat untuk kita semua, untuk bangsa Indonesia, untuk vokasi Indonesia. Ada kurang lebihnya, mohon maaf dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan kepada pembawa acara. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Agus dari Mitra Studi. Terima kasih juga supportnya selama ini Bapak Agus. Dan ditunggu support-support selanjutnya ya Bapak di acara-acara kami selanjutnya. Terima kasih banyak Pak Agus. Baik. Baik Bapak Ibu, untuk selanjutnya saya ucapkan selamat datang kepada Pak Bakrun ya. Sekaligus nih Bapak, kita selanjutnya kebetulan sambutan langsung dari Majelis Didasmen PP Muhammadiyah, langsung dengan Bapak Dr. Insinyur M. Bakrun MM. Baik Bapak Bakrum, untuk waktu dan tempatnya kami persilahkan. Terima kasih Bapak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Bapak Dr. Wikan Sakarinto. Selamat pagi Bapak. Yang saya hormati Pak Nendi, makasih Pak Nendi sudah diundang. Kemudian Pak Fajri dan Pak Jika, serta Pak Agus Susilo Budi dari Direktorat Mitras yang berbahagia, serta Bapak Ibu semuanya, Kepala SMK Muhammadiyah yang ikut pada pagi hari ini untuk seminar. Pertama, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa sama-sama melaksanakan kegiatan ini. Dan khususnya saya mohon maaf karena agak terlambat ini, karena barusan pagi ngajar calon CPNS, dosen-dosen UNED, jadi baru saja selesai. Jadi mohon maaf ini Pak Wikan, Pak JK, Mas Nendi ya. Kegiatan ini kami dari Majelis Dikdasmen Pimpinan Pusat Muhammadiyah mengucapkan banyak terima kasih. Mudah-mudahan ini sangat bermanfaat bagi kita semua, bahwa kondisi sekarang kita bicara tentang digital. Menurut saya ini adalah hal yang sangat penting dan sudah menjadi satu keharusan yang harus kita kembangkan secara bersama-sama. Untuk itu saya berharap teman-teman yang ada di SMK khususnya
Ini kita juga tidak boleh ketinggalan di dalam menyongsong era digitalisasi ini. Nah, apa yang dilakukan oleh LX Internasional ini menurut saya adalah yang harus sama-sama kita kembangkan, ya. Nah, nanti bisa terjadi sinergi dengan beberapa sekolah dalam penerapan teknologi digital ini dengan sebaik-baiknya. Bapak dan Ibu yang saya hormati, bahwa dengan adanya seminar ini paling tidak bisa memberikan wawasan apa sih sebenarnya yang harus kita lakukan ke depan dan apa yang harus dipersiapkan bagi peserta didik kita. Itu sebenarnya yang paling penting. Apa yang harus dipersiapkan oleh peserta didik kita. Kalau kita sendiri mungkin sudah berapa tahun lagi kita sudah akan ke belakang. Tetapi apa yang akan kita persiapkan kira-kira 20 atau 10, 20, 30 tahun yang akan datang. Itu yang harus kita persiapkan. Bahwa kalau kita tidak mempersiapkan dengan baik, dengan sempurna, saya kira kita akan ketinggalan dengan perkembangan dunia secara utuh. Bapak dan Ibu saya yang saya hormati, bahwa perkembangan teknologi ini juga kita tidak bisa menekan dan kita juga tidak bisa memberhentikan, tapi secara otomatis ini akan terus-menerus berkembang, ya akan terus-menerus berkembang. Ini yang sekarang kita harus mencoba mengantisipasi. Meskipun di negara kita sendiri juga ini sesuatu hal yang berat, ya mungkin sesuatu hal yang berat itu dalam arti karena perangkat segala macam ini kan sangat berpengaruh juga di dalam perkembangan kita. Tetapi kita di Muhammadiyah tidak mau ketinggalan, kita juga mengembangkan literasi digital. Kita sudah hampir 1 tahun ini kita mengembangkan literasi digital bagi anak-anak kita, karena ini juga menjadi fokus utama pemerintah juga, sehingga Muhammadiyah dan pemerintah sebenarnya ini satu sinergi. Boleh saya katakan, ya. Jadi Muhammadiyah juga ingin membantu pemerintah bagaimana mempersiapkan sumber daya manusia ini adalah dengan baik. Pada saat kita bicara siswa, sebenarnya tidak bicara sekedar Muhammadiyah, tapi kita adalah berbicara tentang bangsa. Ini yang menjadi catatan saya, bahwa kita bicara tentang siswa Muhammadiyah, tidak sekedar bicara tentang Muhammadiyah, tapi kita bicara tentang bangsa, nation, bangsa Indonesia yang kita harus mempersiapkan SDM ini secara baik. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan, Pak Nendi. Saya biasa nyebut orang tuh Mas, jadi saya agak kaget dengan Pak Nendi, sehingga mudah-mudahan seminar ini bisa berjalan dengan baik dan bermanfaat bagi kita semua. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Krun arahan dan doanya ya Pak untuk kelancaran acara webinar, dan juga terima kasih sekali lagi Pak Bakrun atas kehadirannya hari ini. Ditunggu support selanjutnya ya Pak dari bagian Pak Bakrun. Terima kasih banyak Pak Bakrun atas kehadirannya. Baik, untuk selanjutnya tidak lupa juga sambutan least but not least from LX International. So we have Mr. J.K. Kim, the Head of Education and Digital Content Business Division of LX International. So we give the time and place for you to give the speech, please. Thank you. Assalamualaikum. Selamat pagi, Bapak, Ibu. Salam. Saya sedang belajar bahasa Indonesia. Jadi hari ini saya akan berbicara dalam bahasa Inggris. Terima kasih atas pengertian Anda. Okay. Bagus. All right. So first of all, many thanks to everyone who joined us here today. So especially thank you so much for Pak Krun and Pak Riswanto, Pak Saryadi, Pak Wikan, and all of the headmasters of SMK Muhammadiyah. I think this will be very memorable event. So first of all, my name, so nama saya JK, so in charge of the education sector at LX International. We call it used to be LG International. Before joining LX, I worked in education and education technology sector for 16 years. So
my first visit. So in 2009, I first visited to Indonesia, and I made a first relationship with Indonesia. While carrying out the Smart School project with the Indonesia Ministry of Education, since then I have visited many times. I'm in Indonesia several times. I'm thinking that the Indonesia has a tremendous potential in education sector, and in fact, the many edutech companies have emerged, and we can see them, providing endless educational opportunity, even during the COVID pandemic. From now on, I think it is very important to provide the students with opportunities to experience more practical program through industry-linked education. Based on my experience in the field of education technology, I would like to introduce excellent programs from Korea and create a supply new education program and working with the good partners in Indonesia as well. So the first institution that I heard of in Indonesia was Muhammadiyah. And I heard that Muhammadiyah is the most passionate and serious organization in the education sector in Indonesia. So I really look forward to exchanging good information and listening to many opinions with all the headmasters of Muhammadiyah today. And I really appreciate your participation today. Terima kasih banyak. Baik. So thank you very much, Mr. JK, for the speech, for the speech, and we are here. Kami hadir di sini untuk membawakan program Learning X selanjutnya, dan mudah-mudahan disupport oleh Bapak Ibu guru dari SMK Muhammadiyah seluruh Indonesia, dan juga para yang tamu-tamu terhormat hari ini, yang akan kita lanjutkan nanti programnya lebih lanjut oleh narasumber utama kita hari ini. Baik, Bapak, sebelum kita lanjutkan ke rundown selanjutnya, sekali lagi saya mengingatkan untuk Bapak Ibu untuk mengisi attendance yang akan di-share bagi yang baru datang juga ya, untuk mengisi attendance form absensi, karena melalui form absensi tersebut kami akan mendistribusikan sebuah digital certificate untuk Bapak Ibu sekalian yang hadir pada acara webinar hari ini. Lalu juga nanti setelah pemaparan dari narasumber Bapak Wikan Sakarinto, kami akan adakan sedikit acara Q&A atau tanya jawab. Jadi kami persilakan untuk Bapak Ibu jika ada pertanyaan langsung yang terbesit di benak Bapak Ibu, silakan langsung menanyakan pertanyaan-pertanyaan tersebut melalui kolom Q&A yang terletak di bagian bawah Zoom webinar di sebelah kolom chat. Baik. Untuk selanjutnya, yang sudah kita tunggu-tunggu sebelumnya, yaitu pemaparan materi utama hari ini mengenai webinar menyiapkan jutaan talenta digital dari SMK dengan kurikulum merdeka dan platform Learning X. Mari kita sambut Bapak Ibu sekalian, Bapak Wikan Sakarinto, ST, MSc, PhD, pakar pendidikan vokasi Indonesia. Bapak Wikan Sakarinto, waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih banyak, Bapak. Terima kasih, Mas Nendi. Terima kasih. Suara saya clear, Mas Nendi? Clear, Pak Wikan. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam hormat. Terutama saya haturkan ke Pak Bagrun dan Pak Rismanto. Pak Bagrun ini kolega, mitra, dan mentor saya sejak 2 tahun yang lalu. Terima kasih Pak Bagrun, Pak Rismanto, atas dukungannya, arahannya, serta berbagai macam masukan agar produk yang kita kembangkan ini bisa lebih bermanfaat betul, terutama untuk SMK-SMK Muhammadiyah di Indonesia. Juga kepada Pak Agus, ini juga mentor saya dari Ditmitras yang mewakili Pak Saryadi. Terima kasih banyak Pak Agus sudah mendukung betul dan melaksanakan betul ini MOU yang sudah sekitar setengah tahun yang lalu kita MOU-kan. Waktu itu saya sebagai Dirjen dengan Presiden Direktur Bapak Coimin dari LX. Kemudian dilanjutkan dengan rencana aksi, rencana program yang memuat target berapa ribu siswa SMK, berapa SMK, dan harapannya dari sekian target berapa ribu SMK dan berapa ratus SMK itu porsi yang cukup signifikan untuk SMK Muhammadiyah di Indonesia. Terima kasih juga
pada tim Learning X ini ada Pak JK, kemudian di cover oleh Mas Nendi dan Mas Aula, sehingga nanti pertanyaan yang sifatnya teknis, bagaimana e-learning ini secara sinkronus atau asinkronus diterapkan, atau bagaimana praktisi-praktisi nanti akan benar-benar mengisi project based learning, nah, ini nanti akan dijawab. Dan yang kami hormati seluruh kepala SMK Muhammadiyah se-Indonesia yang telah hadir. Tadi saya mengingatkan juga, mohon jangan lupa untuk segera mengisi daftar hadir, form daftar hadir untuk dikirimkan e-certificate. Ya. Baik, Ibu Bapak yang saya hormati, perkenankan saya memulai paparan. Mungkin Mas Nendi atau bisa membantu mengoperasikan untuk PowerPoint-nya. Tetapi sembari kita menunggu PowerPoint, ada beberapa konteks pembuka yang mungkin saya bisa sampaikan. Jadi Ibu dan Bapak yang saya hormati, yang pertama, program ini telah di-MOU-kan sejak awal tahun, tetapi sudah diuji cobakan sejak setahun yang lampau. Bahkan ketika waktu itu Pak Bakrun masih menjabat sebagai Direktur SMK. Bahkan beberapa SMK yang kita tunjuk untuk menguji cobakan Learning X ini adalah SMK Muhammadiyah yang dampaknya cukup sangat mengembirakan. Itu poin pertama. Kemudian poin yang kedua, seperti tadi disampaikan oleh Pak JK, bahwa Learning X ini sebenarnya sudah teruji atau terbukti cukup berhasil menciptakan talenta digital dari anak-anak vokasi di Korea Selatan. Jadi Pak JK ini saya perlu memberikan konteks. Siapa Pak JK? Pak JK ini sebenarnya punya pengalaman hampir 20 tahun ya, mungkin sekitar 15 tahun, 17 tahun lebih mengembangkan program-program atau sistem pembelajaran berbasis digital. Jadi ini kita nggak main-main, para ahli, kemudian dibantu oleh Mas Aula dengan tim ini, saya pikir kita melihat program ini sangat powerful sebenarnya. Nah, why not? Nah, ini saya merefer ke Pak Bakrun tadi. SMK Muhammadiyah kan selalu nggak ingin ketinggalan ya Pak Bakrun. SMK Muhammadiyah ini jangan sampai ketinggalan, dan bahkan SMK Muhammadiyah ini akan menjadi leader atau pionir untuk penciptaan talenta digital. Nah, kenapa kita tidak uji cobakan secara lebih masif dengan SMK Muhammadiyah di Indonesia? Poin keempat, konteks poin keempat adalah Learning X. Kita dalam beberapa bulan terakhir terus lakukan research dan pengembangan, dan ternyata kesesuaian dengan program Link and Match dari Kemendikbud sangat-sangat tinggi, bahkan bisa dikatakan 100% ini sesuai dengan konsep Link and Match. Mulai dari kurikulum, kemudian praktisi mengajar, project based learning, kemudian kemitraan e-learning X ini perusahaan-perusahaan Korea, perusahaan internasional, dan juga perusahaan dalam negeri. Ini siap untuk memberikan project untuk project based learning, kemudian siap untuk kita kerahkan menjadi tempat magang untuk siswa-siswa, serta siap juga nanti dengan kondisi-kondisi yang sesuai tertentu untuk menyerap lulusan-lulusan SMK yang telah di-training, dilatih dengan Learning X. Kemudian sertifikasi kompetensi. Nah, Mas Aula nanti bisa menceritakan seberapa banyak nanti sertifikasi kompetensi ini bisa bisa dijelaskan. Nggak main-main ini sertifikat kompetensinya. Kemudian yang keenam, guru-guru SMK Muhammadiyah juga akan mendapatkan training. Training dari praktisi-praktisi dari Learning X, serta project based learning dan teaching factory relevan, serta itu tadi keterserapan. Sehingga itu poin yang keempat, Learning X ini telah kita research sangat sesuai dengan Link and Match program dari kementerian. Yang kelima, konteks kelima, Learning X ini telah kita riset juga, kita kaji dan kita analisa agar memiliki relevansi yang kuat dengan kurikulum merdeka. Karena kalau Learning X ini dianggap sebagai tambahan atau additional di luar core dari pendidikan kita,
agaknya sayang kalau ini dianggap sebagai ekstrakurikuler. Karena kita sudah analisa, materi-materi learning X seperti Java, Python ini bisa sangat relevan dengan mata pelajaran yang ada di kurikulum Merdeka. Seperti mata pelajaran proyek kreatif dan kewirausahaan. Kemudian kalau diperlukan untuk prodi-prodi atau program keahlian yang bukan RPL, jadi tidak hanya RPL, bisa masuk ke mata pelajaran pilihan mungkin, atau masuk ke P5. Kalau Pak Bagrun masih concern dengan P5BK, karena ada BK-nya budaya kerja. Nah, dalam kurikulum kan itu P5, ya P5BK juga nggak apa-apa. Jadi di situ proyek-proyek penguatan profil pelajaran Pancasila itu sangat memungkinkan, karena proyek based learning-nya itu bisa dimanfaatkan untuk P5. Serta di era tadi Pak Bagrun menyampaikan, mungkin kita 10 tahun ke depan itu kan mungkin sudah harus berada di belakang. Nah, anak-anak kita akan maju ke depan di 10-20 tahun lagi di era yang semakin fuca, ya, semakin VUCA. Volatile, uncertain, nggak pasti, kompleks, jadi macam-macam besok semakin kompleks, serta di sisi lain ada ambiguity, jadi ada ketidakpastian, ada sesuatu yang terus berubah. Nah, oleh karena itu literasi digital atau kemampuan teknis digital itu akan sangat-sangat, monggo PPT bisa dimulai, akan sangat relevan. Nah, itu tadi ada 6 poin sebagai konteks pembuka. Pada Ibu Bapak semua, kita sudah uji cobakan. Sekarang bagaimana kita akan lebih mengoptimalisasikan ini selaras dengan kebijakan di kementerian. Baik, kami lanjutkan, next slide. Sekali lagi, Pak Jokowi sangat concern, enggak cuma Pak Jokowi ya, pimpinan kita dari tahun ke tahun, dari periode ke periode, pasti akan sangat concern dengan digital talenta digital. Jangan sampai kita menjadi tukang-tukangnya perusahaan-perusahaan digital luar negeri, tapi kita harus juga menjadi pemimpin serta menjadi owner dari industri digital hebat di masa depan. Slide berikutnya. Sehingga bonus demografi akan menjadi, slide berikutnya, next slide, bonus demografi akan menjadi senjata utama kita. Yang mana sebagian dari bonus demografi itu adalah anak-anak yang dididik oleh SMK Muhammadiyah. Ancaman dan peluang sudah pasti. Bayangkan Ibu dan Bapak, 1 hingga 1,5 miliar pekerjaan itu akan terhilangkan oleh era digitalisasi ini. Di sepanjang 2015 sampai 2025 diganti dengan otomasi. Dan estimasinya 65% murid sekolah dasar ya saat ini 65% murid sekolah dasar di seluruh dunia kelak di masa depan akan bekerja pada pekerjaan yang mungkin belum ada di era hari ini. Contohnya di 30 tahun yang lalu atau mungkin 20 tahun yang lalu seorang Atta Halilintar mungkin masih SD, nggak kebayang dia akan menjadi YouTuber karena belum ada profesi YouTuber di 20 tahun yang lalu. Nah, ini akan semakin, itu tadi, complexity, ambiguity, uncertainty itu memang terus akan semakin kental. Peluang, nah tentunya di samping ancaman, peluang akan terus muncul. Dan peluang ini akan hanya menjadi milik atau menjadi keuntungan bagi generasi yang produktif. Sehingga akan terjadi pekerjaan baru jutaan dan juga terjadi pengurangan emisi karbon sampai angka-angka yang Bapak Ibu bisa lihat. Mungkin slide berikutnya, kali cepat. Peluang dan tantangan itu juga memunculkan ancaman dan opportunity. Kalau kita bisa melihat opportunity-nya, akan muncul peningkatan net tenaga kerja baru hingga jutaan jenis pekerjaan baru. Kemudian e-commerce, perusahaan-perusahaan digital Indonesia juga terus berkembang. Artinya apa? Kita jangan hanya puas menjadi pasar, tetapi kita juga menjadi pemain. Kalau kita hanya menjadi pasar, ya kita hanya dieksploitasi oleh negara-negara dengan generasi muda yang produktif dan memiliki kemampuan digital skills yang hebat. Saya sepakat dengan Pak Bagrun dan Pak Aris, Muhammadiyah mestinya harus take significant place sebagai pemimpin perubahan ini. Slide berikutnya. Sehingga kalau kita lebih detail lagi dari laporan Si Ekonomi 2021 hingga 2025, ini perekonomian digital kita tuh mampu mencapai 146 miliar US dollar dan diprediksi kita butuh 17 juta tenaga kerja di sektor digital yang baru. Dan kita bisa lihat itu pada diagram.
kalau kita melihat Indonesia itu kan slope-nya dari 2015, 19, 20 naik ke 2025 itu kenaikannya kan tajam. Bandingkan dengan Malaysia, bandingkan dengan Singapura, mungkin dengan Vietnam kita agak seimbang ya kenaikan slope-nya. Jadi memang ini merupakan satu peluang sekaligus tantangan. 17 juta talenta digital baru, nggak main-main kan? Slide berikutnya. SMK pasti bisa. Contohnya ini ada 2 contoh lulusan SMK yang mampu untuk menjadi seorang entrepreneur hebat. Artinya apa? Artinya kalau kita negara ini confident, percaya diri, mempercayakan salah satu pilar kehebatan Indonesia masa depan dengan SMK, itu sebenarnya sudah on the right track. Mari kita lanjutkan. Slide berikutnya. Nah, Ibu Bapak yang saya hormati, kalau kita hanya mengurangi pengangguran, ya itu ya tidak, ya mungkin saya nggak bilang gampang ya, tetapi nggak susah sebenarnya kita mengurangi pengangguran dengan kekuatan atau dengan potensi SMK. Tetapi jangan hanya kita mengurangi pengangguran, tetapi kalau bisa kita bikin anak-anak SMK itu nggak nganggur dan sekaligus punya karir atau income yang baik di masa depan. Jadi jangan cuma dapat kerja tapi selamanya UMR, jangan. Contohnya kita bisa lihat sebelah kiri gaji rata-rata lulusan SMK itu masih paling di bawahnya SMA, bahkan kita tuh di bawah SMA. Kan lucu. Harusnya kita itu lebih tinggi. Anak SMK kan dirancang untuk bekerja. Nah, diploma lebih tinggi lagi, lulusan S1 lebih tinggi lagi. Dan saya yakin kalau kita melihat gaji rata-rata programmer di sebelah kanan itu, mobile developer itu 7 hingga 20 juta. Itu yang junior. Yang senior itu 20 hingga 41 juta. Begitu juga dengan front end developer, back end developer, atau full stack developer. Jadi artinya apa? Kompetensi vokasional itu memungkinkan mendapatkan pendapatan yang tinggi sebenarnya. Ayo kita bikin anak-anak SMK kita itu pendapatannya lebih tinggi daripada lulusan S1 kalau perlu. Sangat mungkin, sangat mungkin asalkan kompeten, kreatif, serta memiliki karakter kepekerjaan, attitude yang baik. Itu saya yakin pasti bisa. Apalagi dengan kemampuan digital talent atau digital skills yang mumpuni. Slide berikutnya. Nah, ini tadi pada konteks pertama tadi kan sistem ini sudah teruji di Korea, sudah terbukti di Korea. Jadi salah satu contohnya ini. Jadi komunitas-komunitas yang memanfaatkan Learning X ini, itu salah satunya Sparta Coding Club. Jumlah muridnya bisa dilihat ya, bisa mengembangkan Sparta Coding Club, jumlah muridnya itu 200.000 lebih. Yang menarik ini tingkat penyelesaian kelasnya itu 85%. Artinya apa? Yang dilatih dengan Learning X dan lulus dengan standar minimum yang baik dan bisa dikatakan cukup kompeten masuk ke dunia kerja cukup tinggi 85,5%. Ya tentunya ini akan kembali ke karakter anak-anak dan juga keseriusan guru-guru kita ya. Guru-guru nanti juga akan terlibat di dalam PBL, jadi tidak mungkin 100% mengandalkan trainer atau praktisi sebagai teacher dari Learning X. Karena PBL ini nanti guru-guru akan terlibat, sekaligus guru-guru juga akan menjadi lebih pintar nanti di dalam PBL dan kemampuan digitalnya. Tingkat keserapan 92% dan menciptakan investasi 10 juta US dollar dengan pemasukan tahunan dan kiri bawah revenue, tingkat pertumbuhan revenue dan net income di kiri bawah itu bisa dilihat ya, sehingga memang konsep ini juga menarik sekali karena nggak cuma ngajari, tetapi di dalamnya itu ada jejaring industri yang siap memberikan proyek, yang siap menarik magang dan siap untuk menarik kerja. Ini kan sebenarnya sudah kena semua link and match 8+I-nya. Slide berikutnya. Nah, oleh karena itu, ayo kita coba kita raih kemanfaatan dari Learning X yang dikembangkan oleh LX International. Seperti tadi saya sampaikan, 8+I itu kena semua ya, link and match ya. Kurikulum kita sudah kembangkan sehingga cuma tinggal diselaraskan. Kemudian dan sudah diselaraskan sebenarnya, cuma tinggal dipakai ya. Kemudian magang, penyaluran kerja termasuk beasiswa. Jadi memang ini juga menarik
Karena Learning X ini oleh Learning X Internasional juga nanti akan memberikan slot beasiswa untuk beberapa siswa yang berprestasi, bahkan bisa studi lanjut ke Korea ya. Nanti bisa ketemu dengan opa-opa atau artis Korea gitu. Kemudian kiri bawah menerapkan project based learning. Mirip dengan kurikulum Merdeka. Mirip kurikulum Merdeka. Karakternya yaitu project based learning. Ya, dan lain sebagainya. Slide berikutnya. Ini juga konteks saya pembuka tadi. Ini bukan terus ujuk-ujuk baru ya. Enggak, ini sudah setahun. Bahkan sejak Pak Bagurun termasuk yang membidani, memulai setahun yang lalu bersama Ditmitras Pak Saryadi, setahun yang lalu memulai uji coba Learning X ini di beberapa SMK di Indonesia. Jadi Januari Maret 2021 itu one day online coding bootcamp, itu dasar pemrograman web, gelombang 1 500 siswa, gelombang 2 1000 siswa. Kemudian bergerak ke September November 2021, ada beasiswa batch 1, itu ada 16 siswa brand ambassador. Kemudian kita juga merambah ke pelatihan guru, dasar pemrograman Python, programnya itu 3.000 guru. Kemudian di Maret 2022, Learning X juga mengembangkan lebih lanjut lagi, yaitu kelas akselerasi untuk talenta digital. Itu full stack web development. Tidak banyak sih, 507 siswa, tapi itu cukup banyak sebenarnya, 507 siswa. Dan kita ingin mengekspan lebih banyak lagi, lebih besar lagi. Slide berikutnya. Ini perusahaan-perusahaan yang terus bertambah ya. Di LX, atau kalau kita bicara LG, ya, kan sudah banyak sekali ya LG. Ya. Siapa yang nggak tahu LG? Jadi mitra industrinya ini macam-macam, bahkan juga kita menggait perguruan tinggi vokasi, poltek untuk menjadi mitra kita. Intinya kita butuh talenta digital itu ribuan atau mungkin jutaan bahkan. Tapi kita ingin coba dari Learning X ini, ya kalau 10.000 hingga 30.000 siswa SMK kita training, moga-moga ya 50% itu bisa benar-benar, atau 60% bisa benar-benar menjadi kompeten, strong, berdaya yang unggul, talenta digital yang kita bisa ciptakan. Slide berikutnya. Ini juga konteks yang pembuka saya tadi. Intinya kita Learning X nggak jalan sendiri. Learning X ini benar-benar berjalan selaras dan seiring dengan kebijakan Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Kemendikbudristek, dengan juga perguruan tinggi vokasi, dan dengan pemerintah provinsi di Indonesia. Kita sudah roadshow ke DKI, Jawa Tengah, Jawa Timur, Palembang, dan nanti bergerak ke provinsi-provinsi yang lain. Sehingga ini benar-benar sudah selaras dengan kebijakan-kebijakan yang ada. Jadi tidak terus kemudian ada makhluk tersendiri, nanti makhluknya ikut desel, ikut-ikutan. Enggak, ini bisa selaras dengan kurikulum Merdeka. Slide berikutnya. Metode-metodenya dengan project based learning nanti bisa dijelaskan lebih lanjut oleh Mas Aula dan Mas Nendi. Intinya apa? Setiap minggu itu akan ada live session dengan mentor, kemudian juga setiap minggu akan ada project based learning, dan juga sudah disiapkan video-video pembelajaran secara mandiri, jadi bisa di-setel berulang-ulang, bisa di-download dulu di daerah remote area yang mungkin koneksinya kurang reliable, di-download dulu, nanti di-share, di-setel, dan juga nanti guru-guru juga akan mendampingi. Jadi ini satu kolaborasi pembelajaran yang sangat baik sekali ya. Slide berikutnya. Beberapa outputnya tadi juga konteks juga saya. Jadi sertifikasinya nanti itu akan ada satu project portofolio. Karena memang siswa akan terus dilatih dengan proyek nyata, sehingga amat sangat layak siswa yang berhasil mengerjakan proyek itu nanti akan mendapatkan proyek portofolio atau list proyek apa yang sudah dia kerjakan. Jadi itu satu daya jual yang luar biasa, tidak cuma ijazah dan nggak cuma sertifikasi saja, tapi portofolio. Kemudian sertifikasi prakerin dan sertifikat kompetensi. Lebih detail nanti Mas Ola kalau ditanyakan sertifikat kompetensi apa aja ini yang terus dikembangkan, nanti bisa dijelaskan oleh Mas Aula. Slide berikutnya. Ya, BMW clear. Ini juga kita selaraskan ya.
proyek-proyek itu nanti memang diarahkan kalau nggak B, M, W. Slide berikutnya. Nah, Ibu Pak yang saya hormati, ini adalah materi yang sudah disiapkan. Ini materi yang sudah dikembangkan dan sudah terbukti cukup manjur maknyus diimplementasikan di Korea Selatan. Jadi ini 2 tahun yang depan, ya 2 tahun yang di bawah itu 1 tahun itu untuk fokus project atau internship. Dan ini bisa masuk di dalam mapel-mapel. Nah, Ibu Bapak, saya perlu memberikan konteks untuk halaman ini. Untuk prodi jurusan atau program keahlian RPL, tentunya sangat-sangat dekat banget dengan RPL. Jadi di semester 1 itu ada logical thinking, dasar-dasar pemrograman, serta bagaimana memahami revolusi industri generasi keempat. Jadi itu belum terlalu banyak teknis coding, tapi memberikan kreativitas, literasi yang lebih luas ya. Di semester 2, nah itu lebih mendalam nanti HTML, CSS, kemudian JavaScript, query, kemudian Python, web scraping, Flash, kemudian individual projects. Di semester 3 ini ada advanced front end, jadi mendesain front end yang lebih advance, kemudian dynamic website, websitenya lebih dinamik, ada interaksinya. Kemudian advance individual project, jadi individual project yang lebih advance, kemudian ditambah juga kemampuan beautifying dan API. Yang keempat itu clone coding, kemudian front building, back end, make portfolio. Jadi ini benar-benar menuntaskan dia sebagai seorang calon talenta digital. Nah ini semua, mungkin slide berikutnya ya. Ini semua memang akan sangat relevan, sepertinya ya akan sangat relevan untuk RPL. Tapi untuk yang non RPL itu juga memungkinkan karena kita nggak bisa memandang seorang apa misalnya ya Pak Nadiem Anwar Makarim itu kan dia bukan mahasiswa IT. Pak Nadiem itu kan setahu saya bukan mahasiswa, tapi mahasiswa lulusan magister manajemen ya. Namun beliau mampu untuk mengembangkan bisnis digital berbasis digital. Jadi bisa dikatakan Pak Nadiem itu juga seorang talenta digital meskipun dia bukan mahasiswa IT, bukan mahasiswa RPL, tapi mampu untuk menangkap peluang, membaca permasalahan di masyarakat, kebutuhan masyarakat menjadi peluang dan merancang satu sistem aplikasi yang nanti menjadi solusi atas permasalahan itu dan itu menggunakan digital technology. Nah, konsep atau kemampuan ini sebenarnya juga bisa dimiliki oleh lulusan fashion, lulusan tata boga, lulusan teknik mesin, lulusan teknik sipil, lulusan DKV, kemudian TKJ, otomotif. Jadi sangat memungkinkan itu masuk ke mata pelajaran, bisa dilihat di mata pelajarannya. Bisa masuk ke mata pelajaran kejuruan nomor 8 contohnya. Nah, itu bisa, yaitu mata pelajaran pilihan. Sangat mungkin. Bisa juga di semester 1 dan 2 atau di kelas 1 masuk ke mata pelajaran informatika. Kalau untuk yang RPL tentunya langsung masuk ke mata pelajaran yang nomor 5 kejuruan karena RPL sangat relevan. Tapi untuk yang non RPL itu sebenarnya mata pelajaran pilihan kemudian informatika masih bisa dipakai yang C yang di bawah. Itu proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Ini sangat mungkin. Misalnya apa misalnya? Misalnya di daerah Ambon atau di daerah NTT, di sekitar situ ada UMKM, rakyat yang mendirikan UMKM. Dan UMKM itu belum punya website untuk marketing misalnya. Nah, proyeknya itu bisa membuatkan website profil untuk UMKM bagi UMKM yang membutuhkan. Dan itu bisa gabungan antara B8 dengan C. Kan itu kan untuk membangun profil karakter Pancasila, kemandirian, akhlak, gotong royong, kreativitas. Nah, jadi artinya apa? Artinya kita sudah meriset bahwa ini tuh sebenarnya bisa sangat sinkron, sangat relevan dengan kurikulum Merdeka. Jadi bukan pekerjaan tambahan, justru ini solusi.
solusi yang cukup baik daripada nanti juga pusing ini kurikulum merdeka bagaimana implementasinya. Nah, pakai ini sudah langsung klub. Nah, tentunya klubnya itu dilihat dulu jurusannya apa. Slide berikutnya. Nah, ini tadi. Kenapa kok RPL dan TKJ di yang kiri itu kok saya deketin RPL TKJ? Karena saya mengusulkan TKJ itu bagaimana kalau diganti atau dirubah jadi RPL. Karena TKJ ini kan sudah jenuh sebenarnya. Nah, kalau merubah ke RPL, pakai ini sudah langsung jeleng. Udah, cuman memang nanti guru-gurunya harus di training juga. Nah, ini sudah kita analisa kelas 10, kelas 11, kelas 12 dalam kurikulumnya itu B3 itu informatika, B5 itu kejuruan, C itu P5 tadi atau P5BK. Ini kalau coba slide mundur kembali ke slide sebelumnya. Nah, itu kalau B3 informatika, B5 kejuruan atau B5A di kelas 1. Ya, kalau kelas 2 kan B5 nggak pakai A, B, C, D. Kemudian B6 itu proyek kreatif wirausahaan, B8 itu mata pelajaran pilihan. Slide kembali slide berikutnya. Jadi ini sudah kita analisa ini di kelas 1, kelas 2. Kalau Prodi Games, Prodi Games itu agak dekat kan. Nah, analisanya seperti ini, pakai mata pelajaran apa aja. Slide berikutnya. Gimana kalau prodi yang lain? Nah, ini prodi yang lain juga ada beberapa opsi. Mau pakai opsi yang optimal atau opsi yang minimalis, nah, bisa nanti. Jadi sudah kita analisa sejauh mana atau sebuahnya apa bisa masuk, tapi lewat pintu yang mana ini sudah memungkinkan sekali masuk ke kurikulum merdeka. Nah, Ibu Bapak, slide berikutnya. Dari analisa itu memang kita menyimpulkan sebenarnya ini 3 juta. Ini kan gini, kalau ini gratis malah saya jadi bertanya-tanya, masa ada program sehebat ini kok gratis ya? Ini biayanya memang berbiaya. Konteksnya memang berbiaya, tapi sangat-sangat terjangkau. Hitungannya itu per anak per bulan itu Rp100.000. Karena kenapa kok 3 bulan? Kenapa kok 3 juta per bulan? Itu asumsinya ya. Satu kelas 30 anak. Kalau nggak nyampe 30 gimana? Ya ini bukan minimum, bisa aja di bawah 30, berarti ya mungkin ya 25 atau 24 itu masih memungkinkan. Tapi kalau asumsinya satu kelas itu 30 anak kali 100.000 ya per bulan 3 juta. Tapi dengan 3 juta asumsinya ya per kelas 30 atau 2,5 juta kalau per kelas 25. Dengan nilai sekian itu 1 hingga 8 itu. Link and match 8 plus I 1 hingga 8 malah masih plus 9, 10, 11. Jadi masih ada I. I-nya itu 1. Nanti kemampuan bahasa Inggris anak-anak akan semakin mahir karena banyak nanti materi dalam bahasa Inggris. Kemudian juga yang nomor 10 memungkinkan mendapatkan beasiswa pendidikan yang bisa sampai ke Korea tadi itu. Yang 11 Learning X ini akan kerjasama dengan berbagai perguruan tinggi untuk dikembangkan menjadi learning center, hub representasi dari Learning X ini, sehingga nanti di daerah itu tidak harus ke Jakarta, cukup ke perguruan tinggi yang mungkin nanti akan baru kita kembangkan. Tetapi intinya hanya dengan nilai sekian itu 1 hingga 11 itu langsung dapat semua. Misalnya training guru nomor 6 itu sudah gratis. Hitungannya jadi sudah gratis karena terhitung hanya ini cukup dengan membayar Rp100.000 per anak per bulan. Nah, untuk masalah biaya mungkin saya tidak akan terlalu banyak menyampaikan, nanti dari pihak Learning X saja lebih detail. Intinya saya melihat bahwa biaya yang dikeluarkan ini sangat reasonable dan terjangkau, apalagi kalau melihat kemanfaatannya itu langsung kena semua ya. Dan juga ini menjadi satu kekuatan nanti kalau tahun depan mendaftar SMK Pusat Keunggulan. Nah, ini kan bisa jadi satu kekuatan ini. Kan Link and Match 8+I persyaratan SMK PK itu kan ini hanya ngajak Learning X plug. Nah, ini malah sudah langsung dapat semua. Jadi sudah punya best practice untuk Link and Match 8+I kan. Training guru, PBL, kurikulum diselaraskan. Nah, ini kan sudah diselaraskan tadi kurikulumnya.
Slide berikutnya saya pikir mungkin sudah selesai. Mungkin demikian. Sekali lagi terima kasih atas atensi, waktu, serta kepedulian Ibu dan Bapak semua untuk mendengarkan apa yang saya mewakili LearningX ini. Semoga Indonesia dan khususnya diperkuat dengan pilar SMK Muhammadiyah di Indonesia ini benar-benar bisa menciptakan calon entrepreneur hebat masa depan, calon pemimpin Indonesia masa depan, atau mungkin calon talenta digital hebat Indonesia masa depan dengan berkolaborasi dengan LearningX Internasional. Terima kasih bahasa Koreanya Gamsamnida. Terima kasih untuk Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Wikan Sekerinto atas paparannya yang luar biasa hari ini. Mudah-mudahan tercerahkan ya Pak ya, apa yang menjadi kita hari ini dan juga solusi yang diberikan ya Pak yang dibawakan pada hari ini. Lalu baik Bapak Ibu sekalian, kita sudah sampai pada sesi tanya jawab narasumber ya Pak. Jadi sekali lagi saya ingatkan Bapak Ibu bisa menanyakan langsung ya melalui kolom Q&A. Lalu kita sudah dapat beberapa pertanyaan dari Bapak Ibu sebelumnya yang kita bisa langsung tanyakan. Saat ini narasumber terdiri dari Pak Wikan Sekerinto, lalu juga dari tim LearningX ada Mas Aula Fajri yang kita bisa tanyakan langsung. Baik, langsung saja saya sudah mendapatkan beberapa list pertanyaan ya Pak Wikan, Pak Aula. Mungkin dari beberapa pertanyaan ada satu pertanyaan mungkin untuk oke, mungkin untuk Pak Wikan ya Pak ya. Ada yang bertanya bagaimana cara motivasi anak untuk mau belajar teknologi terutama yang kurang paparan komputer Pak, kurang lebih. Ya, ini pertanyaannya sangat basic sekali ya. Gini, saya percaya di dunia ini tidak ada ciptaan Tuhan yang gagal. Jadi tidak ada ciptaan Tuhan itu ada yang pinter, bodoh, itu saya nggak sepakat. Semua ciptaan Tuhan itu pinter, tetapi memang punya karakter yang tidak sama antara satu dan yang lain. Mungkin ada yang pinter manjat pohon, itu berarti karakter kera. Pinter berenang, itu berarti karakter air, gitu. Karakter ikan. Sehingga tidak mungkin kalau ikan disuruh naik pohon, itu sangat sulit sekali, tidak passion dan tidak bakat. Nah, sehingga bagaimana kita mendorong anak untuk menuju ke literasi digital, itu yang pertama tentunya kita lihat passion dia, passion, bakat dia, dan kita buka dulu anak itu apa tujuan hidupmu, value hidupmu, apa yang membuatmu senang, apa yang membuat kamu tertarik, kamu pengen jadi apa. Nah, mau jadi apapun ya, sebenarnya digital skills itu butuh. Mau jadi entrepreneur, mau jadi marketer, mau jadi engineer, apalagi mau jadi programmer ya, itu digital itu penting sekali. Nah, di situ tentunya diperlukan pola komunikasi ya. Guru ke anak itu tidak lagi guru sebagai pengisi kepala anak, tapi guru itu melatih anak untuk menyadari apa yang menjadi keinginan hidup masa depan, karakternya apa, knowing yourself, dan ajarkan dia untuk secara mandiri bisa mengisi dirinya sepanjang hayat. Nah, kalau udah kena di situ, nanti mau kita kenalin digital, kita kenalin apa, itu anak sudah terbangun talenta terbaiknya. Dia akan hadir dengan talenta terbaiknya sebagai manusia yang dilahirkan untuk membanggakan ibu dan bapaknya. Saya pikir itu jawabannya agak filosofis, tapi tentunya ya kita bisa paparkan ini loh. Pak Menteri kita, Mark Zuckerberg, atau mungkin entrepreneur apa, atau mungkin pemimpin-pemimpin mana yang sebenarnya digital itu, nah sebenarnya memaknai digital itu tidak harus kemudian jadi programmer, bisa aja sebagai ideator itu ya, membuat ide-ide, mungkin juga menjadi entrepreneur tapi berbasis digital, itu sangat mungkin sekali. Monggo, itu sebenarnya banyak sekali. Nge-game aja itu digital, tapi ya tentunya kita nggak mengarah ke game ya, tapi menjadi game developer, nah itu malah keren. Baik Bapak Wikan, terima kasih. Baik, mungkin kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Pak Wikan dan Mas Aula. Ada yang bertanya nih Pak, apakah tidak terlalu sulit untuk anak-anak belajar coding, terutama yang tidak sesuai jurusan ya? Apabila belum pernah belajar coding sama sekali, mungkin Pak Mas Aula bisa bantu jawab, Mas Aula.
Silakan Mas Aula. Baik, saya ingin membantu menjawab untuk pertanyaan tadi. Terkait dengan materi yang kami berikan di LearningX ini, kita mulai dari nol sekali. Dari instalasi aplikasi, dari dasar-dasar pemrograman, bahkan kita mulai semester pertama tidak terlalu fokus pada pemrograman Bapak Ibu sekalian. Jadi kita fokus pada semester pertama adalah lebih fokus pada logika-logika pemrograman. Sehingga siswa-siswi yang dirasa belum ada pengalaman coding pun bisa mengikuti dengan baik. Dari logika pemrograman itu, baru kita kenalkan bahasa pemrograman sesuai dengan kompetensi siswa, dan juga case project sesuai dengan kompetensi siswa nantinya. Jadi tidak perlu diragukan lagi bahwa platform LearningX ini sudah menyesuaikan dengan kemampuan siswa. Ditambah lagi media belajar kita cukup banyak Bapak Ibu, kita ada LMS, lalu kita ada review session, lalu ada project-project, dan mentor kita itu bisa ditanya kapanpun, terkait dengan masalah-masalah yang dimiliki oleh siswa nanti. Jadi pastinya nih siswa nggak bakal terlalu berat dalam mengikuti kegiatan pembelajaran kita nantinya. Mungkin itu jawaban dari saya. Baik, terima kasih Mas Aula, jawabannya mudah-mudahan menjawab ya, cukup menjawab untuk jadi memungkinkan ya intinya untuk belajar dari dasar, karena kita memang dimulai dari hal yang lebih mudah lebih dahulu, seperti block coding ya, yang sangat mudah untuk diikuti ya anak-anak, even bahkan walaupun belum pernah membelajarkan pelajaran coding sama sekali. Baik, mungkin selanjutnya ke Mas Aula lagi nih Mas Aula, apakah akan mendapatkan sertifikat saat lulus dan apa aja sih sertifikatnya Mas Aula? Baik, terkait sertifikat ketika nanti siswa-siswi lulus, dari LearningX kita menyediakan beberapa sertifikat. Yang pertama adalah sertifikat untuk kompetensi dan sertifikat prakrin itu langsung dari LX International. Jadi kita sedang menyusun lisensi dari organisasi kita yaitu LX International untuk bisa memvalidasi siswa-siswi yang mengikuti program kita. Sehingga lisensi ini nanti kita akan coba kerjasamakan dengan berbagai institusi untuk memastikan kredibilitasnya. Jadi nanti tarafnya bisa langsung dari LX International. Kedua adalah kita juga sedang menyusun kerjasama untuk pengeluaran sertifikat dari BNSP maupun Viewperson dan juga institusi-institusi sertifikasi lain. Tapi pada dasarnya minimal sekali siswa-siswi akan mendapatkan sertifikat dan lisensi dari kami LX International dari segi kompetensi, dari segi prakerin, dan juga dari segi validasi proyek-proyeknya. Mungkin itu dari saya jawabannya. Baik, terima kasih Mas Aula. Oke, ada banyak pertanyaan ya Pak Wikan dan Mas Aula. Antusiasme dari Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Lalu untuk selanjutnya, sepertinya mungkin lebih ke Pak Wikan ya Pak. Jadi ada yang bertanya, pertanyaan agak panjang Pak. Intinya pertanyaannya untuk bagian kurikulum, ya, jika kita kan dari sekolah sudah memiliki beberapa kurikulum yang sudah disiapkan, lalu kan LearningX masuk ke dalamnya. Apakah nanti tidak ada arah yang berlawanan atau tidak searah lagi dengan alur yang sudah dibuat? Apakah tidak masalah jika ada tambahan LearningX di dalamnya? Kurang lebih seperti itu, Pak Wika. Ya, memang kalau untuk KOS ya, untuk kurikulum operasional sekolah yang sudah diresmikan, apalagi kalau bukan RPL, ini asumsinya bukan RPL Mas Edi, asumsinya bukan RPL. Saya menyarankan menggunakan mata pelajaran pilihan. Dan P5 atau mungkin P5BK namanya ya, yaitu proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Itu saya pikir sudah cukup tadi. Materi tadi itu sudah bisa masuk ke mata pelajaran pilihan, sehingga memang kalau masuk ke mata pelajaran pilihan ya tentunya hanya siswa-siswa yang mengambil pilihan mata pelajaran itu yang akan masuk ke skemanya LearningX ini. Itu kalau yang non RPL. Kalau yang RPL, saya pikir kemungkinan besar ya sudah relevan materi LearningX tadi itu yang saya paparkan. Kalau yang RPL ya, nah, monggo dicek karena Python, JavaScript, PHP, MySQL, web design, web development itu kan sudah pasti RPL itu termasuk mobile, Android, programming, ya kan? Coba dibuka lagi itu yang tadi itu materinya dari LearningX itu. Nah, itu kalau nanti bisa dilihat, kalau untuk RPL saya pikir sudah relevan, sudah sangat relevan. Nah, kembali ke yang RPL.
nanti proyek-proyeknya juga bisa disesuaikan, proyek-proyek yang bagi non RPL. Jadi saya yakin kalau sudah kalau sudah terlanjur meresmikan atau mengunci cost-nya, yaitu kurikulum operasional sekolah untuk semester depan ini, masuk melalui mata pelajaran pilihan dan P5 atau P5BK dalam versinya Pak Bagrun. Untuk RPL masuk ke yang mata pelajaran kejuruan, itu masih relevan. Demikian Mas Edi. Baik, terima kasih Pak Wikan Sanganito untuk jawaban paparan kurikulum ya Pak. Jadi kurang lebih memungkinkan ya Pak Wikan ya untuk diambil lalu mungkin melalui mata pelajaran pilihan ya Pak. Baik, nanti mungkin kita bisa share ya Pak ya paparan tadi Bapak kan ada beberapa penjelasan tersebut, jadi Bapak Ibu bisa baca kembali kira-kira bisa masuk dan relevansinya di mana. Baik, lalu ada lagi pertanyaan selanjutnya mungkin lebih ke Mas Aula ya Mas Aula. Apakah pembelajaran Learning X ini ada pembelajaran via offline? Lalu jika memang tidak ada, seperti apa sih sebenarnya cara proses belajar anak-anak nanti? Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi untuk Learning X ini kita berusaha untuk membawa ekosistem industri semirip mungkin dengan apa yang terjadi sekarang. Di mana industri digital itu kita ingin bawa proyek-proyek dari seluruh dunia, seluruh Indonesia ke daerah-daerah terutama. Sehingga itu mewajibkan kita untuk mengadakan program secara online keseluruhan. Mengapa? Karena industri sekarang memang yang ingin kita bawa adalah budaya untuk remote working ke depannya. Nah, jadi dalam pembelajaran kita fully online untuk seluruhnya, dan untuk pembelajarannya kita akan fokus di project-based learning. Jadi kita akan ada LMS, di mana siswa bisa mengakses materi kapan saja, di situ ada banyak sekali materi, dan guru pun bisa mengaksesnya untuk mempelajarinya. Lalu kita akan ada review session tiap minggunya, di mana siswa bisa bertanya, mengembangkan ilmu-ilmunya, dan juga di situ nanti akan ada materi-materi tambahan untuk siswa. Dan terakhir adalah kita akan fokusnya di project, di mana project ini diberikan kepada siswa dan harus dikerjakan setiap minggunya. Dan project-project ini bisa dikonsultasikan kepada mentor-mentor, tutor-tutor, maupun project manager dari Alex International, sehingga nanti siswa bisa merasakan bagaimana project-based learning yang dari industri itu di dalam lingkungan remote base. Jadi pembelajaran kita memang fully online, tapi kita sudah menyusunnya sedemikian rupa untuk mendukung project-based learning berbasis remote yang akan kita bawa budayanya ke SMK-SMK di daerah. Mungkin itu jawaban saya. Baik, terima kasih Mas Aula. Lalu untuk Mas Aula lagi nih Mas Aula, ada pertanyaan juga, apakah bisa dibantu untuk program magang anak-anak siswa nanti? Oke, untuk program magang, siswa itu nanti akan mengerjakan proyek-proyek dari Alex International maupun mitra-mitra kami, maupun dari institusi-institusi yang sudah MOU dengan kami. Nah, proyek-proyek itu nanti akan dikerjakan oleh siswa, dan kami dari Alex International akan menyediakan sertifikat magang untuk siswa yang berhasil mengerjakan proyek-proyeknya. Dan juga apabila proyeknya memang dikerjakan dengan sangat baik, bukan menutup kemungkinan bahwa proyek itu akan digunakan secara komersial oleh institusi-institusi tersebut. Yang pasti adalah dari proyek ini, kita ingin membawakan bahwa siswa itu untuk magang atau bekerja sekarang tidak perlu datang ke tempat, tapi bisa mengerjakan di mana saja, dan kita akan menyediakan sertifikasinya. Mungkin itu jawabannya. Oke, terima kasih banyak Mas Aula atas jawabannya. Lalu ada untuk Pak Wikan nih Pak, ada sekolah yang bertanya jika membayar dengan dana-dana seperti BOS itu memungkinkan tidak Pak ya? Setahu saya memungkinkan sih, karena dana BOS kan cukup fleksibel, apalagi ini terkait dengan link and match kan, enggak cuma sekedar kerjasama Learning X, tapi ini ada penjelasan kurikulum, ada penyiapan program magang, termasuk pelatihan guru, termasuk sertifikat kompetensi. Saya pikir kerjasama ini sangat relevan kalau disupport dengan BOS ya, menurut saya. Baik, Pak Wikan, sudah terjawab ya Bapak Ibu ya. Oke, mungkin sudah hampir semua ya Pak pertanyaan, tapi ada pertanyaan lagi nih Pak, terakhir sebentar. Oke, nah untuk Mas Aula, sepertinya nih Mas Aula pertanyaan yang terakhir nih ya Mas, karena sudah bertanya semua ya Pak, Bapak Ibu dari SMK Muhammadiyah. Untuk Learning X, apakah ada ujiannya dan apa sih syarat-syarat
yang harus disiapkan sekolah, mungkin seperti peralatan dan berbagai macam. Baik, untuk mengikuti program kami, pertama adalah seluruh sekolah sebenarnya bisa mendaftar ke dalam program kami. Kami menerima dari seluruh kualifikasi sekolah. Tetapi pada dasarnya memang ada yang perlu disiapkan. Pertama adalah dari sekolah diharapkan untuk bisa nanti mengisi MOI atau mungkin MOU atau PKS yang kita akan berikan dan dikirimkan ke kami lengkap dengan data-data sekolah yang ada di dalamnya. Nanti itu akan dibantu oleh staf kami dan akan dihubungi setelah acara ini apabila ada sekolah yang tertarik. Kedua adalah dari siswa-siswi harap data-datanya sudah ada dan bisa diberikan kepada kami sehingga nanti bisa dibuatkan akun sekolah lalu sekolah bisa membuatkan akun untuk siswa-siswinya. Selanjutnya adalah sekolah harap menyediakan jadwal-jadwal pembelajaran, scheduling yang sudah jelas untuk setiap minggunya, sehingga nanti siswa-siswi untuk mengadakan review session itu bisa mengikutinya dengan baik. Lalu siswa-siswi diharapkan untuk selalu disemangati agar bisa mengikuti programnya dengan baik, dan diharapkan siswa-siswi memiliki laptop atau komputer atau setidaknya bisa menggunakan fasilitas kelas untuk pembelajaran. Karena tidak dipungkiri, namanya kita belajar terkait dengan pemrograman, pasti tidak akan jauh-jauh akan kebutuhan terkait dengan laptop atau komputer, dan memang itu adalah kebutuhan dari zaman ini. Meskipun siswa-siswi bisa belajar dari mana saja, bisa dengan aplikasi handphone juga, tetapi tentunya dengan adanya laptop atau komputer, minimal bisa diakses di sekolah, itu akan sangat memudahkan. Untuk speknya tidak terlalu penting, karena pemrograman ini tidak terlalu berat juga, asalkan ada, itu sudah cukup. Nah, terkait dengan ujian tes, satu-satunya tes dari LX Internasional adalah ketika kelulusan nanti. Di situ kita akan ada assessment untuk menentukan bagaimana skema penyaluran dari siswa-siswi ini. Siswa-siswi yang kompeten kita akan bisa menyalurkannya ke tempat-tempat mitra-mitra kami, ataupun yang tidak kompeten nanti harus mengikuti fase-fase retraining. Jadi kita akan ada program-program retraining untuk semakin menguatkan lagi siswa-siswi. Nah, apabila siswa-siswi bisa mengikuti retraining dengan baik, maka itu juga akan kita salurkan ke depannya. Mungkin kurang lebih seperti itu terkait skema untuk mendaftar, kebutuhan yang harus disiapkan sekolah, dan juga tes-tes yang ada di dalam LX Internasional ini, program LX. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Aula, terima kasih Pak Wikan Sakarinto. Untuk ini kita akhiri sesi tanya-jawabnya karena keterbatasan waktu saat ini di acara kita, di webinar menyiapkan jutaan talenta, untuk peserta SMK dengan program kurikulum Merdeka dan program Learning X. Baik, kita sudah terima kasih Pak Wikan sekali lagi dan Mas Aula atas bantuan jawabannya sudah. Terima kasih banyak. Lalu terima kasih banyak Pak Wikan, terima kasih banyak Mas Aula. Baik, kita akan sedikit melanjutkan. Kita sudah menjelaskan ada paparan melalui Bapak Wikan Sakarinto mengenai apa itu program Learning X dan korelasinya dengan kurikulum Merdeka. Lalu sejenak kita saksikan bersama-sama sekolah-sekolah yang sudah bergabung sebelumnya bersama kami. Jadi kita bisa lihat sedikit pemaparannya, seperti apa sih kurang lebih pendapat mereka setelah bergabung dengan program kami. Mari kita saksikan bersama-sama. Saya Bu Sri Aprianti. Di sini saya yang bertanggung jawab sebagai kepala program di jurusan Rekayasa Perangkat Lunak. Itu kita bedah kurikulum. Saya sangat tertarik karena memang kalau saya lihat memang ini adalah jurusan TI bisa, tapi ini RPL banget ya, jurusan Rekayasa Perangkat Lunak. Ternyata setelah kami evaluasi dari pilot project yang 3 bulan, memang kita kan dari kelas 10 sama-sama nih, sama-sama blank semua. Kalau yang saya lihat setelah pilot project itu kan lebih ke langsung pemrograman Python. Di situ videonya oke. Saya bilang kan anak-anak bisa lah dengan video langsung praktek, video praktek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fathul Bahri. Ya, memang saya lebih akrab dipanggil Ferry di sini. Saya sebagai guru pembimbing di sekolahan SMK Bistek Bisnis dan Teknologi Bekasi. Nah, saya sangat
bangga sekali dengan adanya program seperti ini. Kenapa? Kami bisa banyak belajar tentang bagaimana belajar tentang coding yang sederhana. Nah, ternyata ada coding yang sederhana dibanding HTML atau C++ yang udah pernah saya pelajarin waktu itu, waktu pas kuliah. Di Python ini ternyata bisa membuat kita memahami sintaks basic dasar untuk coding. Nah, harapan kami ketika misalnya untuk ini setelah mengikuti learnings ini, kita bisa membuat sebuah program, namanya ya minimal kita bisa membuat aplikasi yang bisa kita berdayakan di sekolahan kami ini. Dan mudah-mudahan sih kita bisa dibimbing terus lah dengan salah satu coach-coach yang sudah berpengalaman. Kesan-pesan saya pas belajar ini jadi kayak lebih membantu saya, apalagi kan saya jurusannya TKJ juga lumayan kena inti pembelajaran ini. Saya itu juga saya jadi bisa dapat ilmu tambahan selain belajar di rumah, jadi saya juga dapat wawasan dari pembelajaran lewat ini. Harapan saya ke depannya bisa lebih baik dan bisa lebih cepat memahami pelajaran di learning ini sampai saya bisa mencapai apa yang saya inginkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Riswanto, Kepala SMK Muhammadiyah 1 Kota Tegal. Hari ini saya sangat berterima kasih kepada LG Internasional yang telah memberikan kesempatan kepada SMK Muhammadiyah 1 Kota Tegal dalam mengembangkan kompetensi untuk siswa dan guru. Mudah-mudahan ke depan dengan adanya pelatihan peningkatan kompetensi ini menjadikan SMK Muhammadiyah 1 Kota Tegal menjadi besar dan berkemajuan. Cita-cita kami adalah bagaimana SMK Muhammadiyah 1 Kota Tegal menjadi besar dan berkemajuan, sehingga peningkatan kompetensi bagi anak-anak kami, bagi guru-guru kami ini sangat penting. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada LG Internasional yang telah memberikan kesempatan untuk peningkatan kompetensi bagi siswa dan bagi guru. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sufid Milyana, fasilitator dari SMK Muhammadiyah 1 Kota Tegal. Background saya mengajar seni, tapi saya bisa mengajar coding. Tentunya ini berkat dari aplikasi LearningX. Dengan adanya LearningX, siswa kami termotivasi dalam belajar coding. Harapan besar saya, tidak hanya 10 siswa yang mendapatkan beasiswa dari LG Internasional, namun bisa lebih untuk meningkatkan motivasi belajar kami, siswa kami belajar coding lebih terbantukan. Terima kasih LearningX. Halo, perkenalkan nama saya Rifki Ahmad Muhajirin. Saya dari SMK Muhammadiyah 1 Kota Tegal. Menurut saya, pembelajaran coding LearningX ini sangat seru sekali dan sangat menyenangkan. Saya mendapat banyak ilmu tentang pemrograman dan coding yang lainnya. Seperti contoh, saya bisa membuat pemrograman kalkulator dan masih banyak yang lainnya.
perkenalkan, nama saya Fatimah Nikmah, kelas 10 animasi 1. Saya sekolah di SMK Muhammadiyah 1 Kota Tegal. Saya sangat senang mengikuti pembelajaran Learning X dalam pembuatan coding bahasa pemrograman yang dapat diaplikasikan pada robotik. Terima kasih. Baik, berikut Bapak Ibu beberapa testimoni langsung dari sekolah yang telah mengikuti program kami Learning X. Lalu bisa dilihat yang di testimoni yang dibuat langsung oleh Bapak Riswanto langsung di SMK Muhammadiyah 1 Tegal. Lalu ada beberapa juga sekolah-sekolah yang sudah mengikuti kami. Total sudah di daerah Jawa sampai Sumatera kurang lebih sudah 100 lebih sekolah yang telah bergabung dalam program kami sampai detik ini dan masih melanjutkan beberapa pendaftaran selanjutnya yang kami harapkan mencapai lebih dari 200 pada akhir Agustus ini. Baik, jadi tidak perlu ragu lagi Bapak dan Ibu guru sekalian, kita akan membantu memberikan solusi untuk Bapak Ibu untuk membantu anak-anak di tengah kesulitan tantangan ekonomi dan juga pencarian bakat digital talent di Indonesia saat ini. Baik Bapak Ibu, tidak terasa sudah hampir pada penghujung acara. Izinkan saya untuk menyimpulkan sedikit mengenai acara webinar kita hari ini, yaitu Learning X memberikan solusi berbentuk program link and match yang sangat dibutuhkan siswa-siswi anak-anak kita saat ini, yang didukung oleh pemerintah dan juga banyak badan pemerintahan lainnya, dan juga badan-badan industri lainnya juga, yang mendukung program yang mana kita tahu sebuah kewajiban juga bagi kita, sekolah sebagai orang tua kedua ataupun pendidik untuk memberikan pembelajaran terbaik untuk anak-anak siswa kita. Semoga program Learning X bisa menjadi jawaban dan solusi untuk menghadapi tantangan anak-anak siswa di masa depan. Melalui solusi-solusi ini yang kita tawarkan, masa depan anak-anak siswa-siswi kita ditentukan. Baik, Bapak Ibu, sebelum saya menutup, izinkan saya untuk men-share beberapa cara untuk proses registrasi program Learning X kali ini. Mungkin saya akan share screen. Oke, sebentar. Oke, baik. Nah, jika Bapak Ibu tertarik untuk menanyakan lebih lanjut mengenai detail pendaftaran program Learning X kami, lalu bagaimana pembayarannya, bagaimana apa yang harus disiapkan dan syarat-syarat, ketentuan dan juga bagaimana sih cara program proses-proses pembelajaran di Learning X, silakan bisa melalui QR code langsung buka HP Bapak Ibu, bisa langsung dicobakan ke depan layar, lalu akan terdapat form pendaftaran untuk Bapak Ibu yang tertarik untuk kita melakukan contohnya seperti sosialisasi kepada Bapak Ibu untuk menjelaskan lebih detail mengenai program kita, maupun sosialisasi juga ke orang tua murid nanti jika mereka ada tertarik untuk bergabung dengan program Learning X. Berikut juga ada nomor telepon untuk Mas Sin dan Putri yang bisa langsung di call ataupun di chat langsung Bapak Ibu untuk menanyakan apapun mengenai program Learning X, bagaimana cara mendaftar, dan detail-detail pembelajaran lainnya. Baik. Ya, silakan Bapak Ibu untuk mengakses langsung QR Code yang sudah disiapkan di layar. Bisa langsung di-save juga nomor Mbak Masin dan Mbak Putri untuk menanyakan perihal lebih lanjut lagi. Lalu jangan khawatir juga, nanti kita akan adakan juga selain sertifikat yang kami kirimkan, akan ada beberapa paparan-paparan dan juga PPT yang kami akan kirimkan melalui email Bapak Ibu sekalian. Jadi mohon dicek kembali nanti mungkin sehari setelah ini paling lambat kurang lebih akan terdapat detail-detail mengenai program Learning X, sertifikat Bapak Ibu yang sudah kita kirimkan dalam satu email yang Ibu daftarkan di form absensi yang telah Bapak Ibu isikan pada acara hari ini. Jadi sekali lagi untuk terakhir kalinya saya mengingatkan untuk Bapak Ibu untuk mengisi
link form absensi. Dari link absensi tersebut akan terdapat e-sertifikat untuk partisipasi acara pada hari ini. Lalu juga beberapa materi-materi paparan kita hari ini yang telah dipaparkan oleh Bapak Wikan Sakarinto. Baik, Bapak Ibu, dengan ini saya menutup acara pada hari ini, acara webinar kita pada hari ini. Kami mohon maaf atas segala kekurangan yang sudah terjadi di acara ini. Kita mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Serta sekali lagi kami terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu SMK Muhammadiyah seluruh Indonesia pada hari ini. Tidak lupa saya terima kasih dari LearningX untuk kedatangan dan kehadiran Bapak-Bapak hebat dari vokasi dan dari keluarga besar Muhammadiyah, Pak Bakrun Dahlan, terima kasih, Pak Riswanto, lalu Pak Wikan Sakarinto, terima kasih banyak Bapak, dari Mitra Studi, Pak Agus, juga terima kasih, Pak Yudil juga datang, terima kasih banyak, lalu juga Mr. JK, thank you for coming to the webinar for today. Doa kami untuk sehat selalu dan supportnya untuk lebih lanjut untuk program kami di LearningX di masa depan. Terima kasih Pak Bakrun, Pak Wikan, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih semua. Yes. Ya, makasih. Terima kasih Mohon banyak. izin, ya. Baik. Terima kasih Pak Wikan. Ya, Mas Nendi, Pak JK. Terima kasih Pak Bakrun. Mohon izin saya ya. Keluar Baik, duluan. baik Pak Bakrun. Ya. Baik Bapak Ibu, dengan ini saya menutup acara. Mari menyambut masa depan terbaik untuk anak-anak kita untuk menghadapi tantangan ekonomi di industri digital. LearningX dari Korea Selatan untuk anak bangsa Indonesia. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Ibu.